Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Artiwi dengan NIM 1810221002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi pengamatan bisa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Adapun teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Hal itu berarti isi teks laporan hasil observasi tersebut harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi: yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang kedelapan, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Yang kesembilan, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaan secara umum. Yang kesepuluh, disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. Yang terakhir, teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Selanjutnya yaitu tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Tujuan yang lainnya yaitu, yang pertama untuk penelitian, yang kedua untuk memberikan informasi terbaru, yang ketiga untuk mengatasi suatu persoalan, yang keempat untuk menemukan teknik atau cara terbaru, yang kelima untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, yang keenam untuk melakukan pengawasan dan atau untuk perbaikan, yang terakhir yaitu untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Selanjutnya, fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan observasi memiliki fungsi atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Fungsinya yaitu, yang pertama sebagai bahan penelitian, yang kedua sebagai sumber yang dapat dipercaya, yang ketiga sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, yang keempat sebagai dokumentasi, yang kelima sebagai ilmu pengetahuan, yang terakhir menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Selanjutnya yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu dapat berisi pembukaan atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Yang kedua, deskripsi, bagian yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.